Karena jualan online itu berat sih kalau sendirian. Yes. Ya, makanya Apalagi sekarang makin berat ya. Dan kalau kita mau lihat kan sekarang kayak dengan adanya bensin naik, gimana nih prediksinya? Waduh. Kalau boleh mengulang ya, titik terendahnya apa dalam jualan? 6 bulan pertama kita habis semua capital, ditambah utang sebesar capitalnya. Salah hitung, jadi kayak saya banyak barang yang hilang gitu segala macam. Banyak barang hilang? Banyak barang hilang di ekspedisi. Kita ada hilang TV berapa puluh unit. Dulu kita masih jualan TV. Dulu kan masih belum pakai sistem AWB kan, dalam artian belum pakai kode booking. Iya. Belum masih istilah input manual kan. Iya. Jadi waktu itu ada yang ternyata berubah dari JNE-nya, resinya. Terus itu karena kita nggak ubah resinya, ke cancel dari marketplace-nya, dari barangnya nyampe ke customer-nya nggak mau bayar, ya udah. Dan sekaligus banyak kenanya? Sekaligus banyak ya, berapa puluh unit waktu itu kita. Ya karena mungkin customer-nya beli pakai voucher atau beli pakai diskon gitu ya, jadi mereka beli banyak. Ya udah, kita kena sekaligus kayak gitu. Dan ya pokoknya satu batch itu lah, satu hari itu kita benar-benar kena 20 unit atau berapa puluh unit TV lah kasar-katanya. Dan saya juga secara pembukuan juga kita belum rapi ya gitu. Saya kayak controllingnya sangat ini banget. Ya udah itu 6 bulan pertama itu kita hilang capital semua, total semuanya, ditambah hutang satu capital itu lagi. Jadi misalnya kayak saya modalnya misalnya kasarnya 10 juta. Ya udah setelah 6 bulan saya minus 10 juta jadinya, kayak kasarnya kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk bangkit dari masa kekelaman itu? Ya mau nggak mau waktu itu kita jauh lebih rapi ini untuk semua sistemnya, untuk kayak saya financial segala macam kita controllingnya jauh diketatin, untuk kayak keluar masuk barang juga kita harus lebih jelas. Terus kayak harus ada monitoring pas lagi kalau misalnya kayak ada order yang berapa hari belum kebayar ya kita harus cek nih, ini kenapa nih belum kebayar. Nah terus tapi puji Tuhannya kan waktu itu kan untuk barang ini kan kita kan banyak yang udah sistemnya udah TOP nih. Jadi dari suppliernya puji Tuhannya masih percaya sama kita, ya udah kita tetap jualan gitu ya. Juga waktu itu ada pinjam juga sampai pinjam ke adik, pinjam ke istri, udah semuanya lah. Kayak kita yang punya duit dulu kumpulin dulu supaya ini bisa bertahan. Ya udah, tapi puji Tuhannya sekarang udah jauh lebih stabil lah ya. Jadi dari titik minus itu sekarang udah jadi seperti sekarang ya? Jauh lebih baik lah, jauh lebih baik seperti sekarang lah. Wow, keren banget ya. Nah, kalau boleh mengulang dari awal kalau gitu, apa hal-hal yang ingin kita rubah atau kita lakukan sama? Ya kalau bisa tadi jangan salah dulu nih, di awal jangan salah. Karena salah di depan itu lebih sakit dibandingkan salah di belakang loh. Enggak juga ya. Kalau bisa jangan salah sama sekali. Kalau bisa jangan salah sama sekali. Karena ya istilahnya kalau misalkan dulu nih gue memutuskan untuk, maksudnya bisa banget lah untuk memutuskan yaudahlah kayaknya mendingan kerja aja, kayaknya bakat gue emang dikerja gitu. Iya. Ya itu sangat bisa banget lah untuk kayak gitu. Ya terus biasanya yang kedua ya mau nggak mau yang pertama jangan salah, yang kedua mungkin dari barangnya juga kali ya, maksudnya kayak mungkin gue kalau misalnya kayak bisa mungkin lebih cari barang yang lebih sederhana lah. Jadi lu nggak rekomen orang masuk elektronik? Nggak lah, jadi jangan jadi saingan gue lah. Nggak, karena nggak gampang lah pegang elektronik itu, nggak gampang. Kiriman nggak bisa sesederhana baju misalkan contohnya yang kayak tinggal dimasukin polymer langsung kirim gitu kan. Iya. Itu kan jauh lebih gampang loh, daster. Nggak ada polymer yang muat buat rice cooker gitu? Iya, nggak ada polymer yang muat buat rice cooker. Mesti bikin custom gue, kayak plastik sampah gue bikin labelnya gitu ya. Bikin amplopnya, tapi jadi mahal. Jadi mahal. Iya. Jadi ya emang mungkin gue pengennya jualan bisa barang yang lebih praktis sih. Berarti kalau mau diulang dari awal, lu nggak akan jual elektronik? Mungkin nggak akan jualan elektronik. Iya, tapi karena udah kecemplung sekarang, ya udah jalanin aja ya. Betul. Nih, kalau gitu pesan-pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman, mungkin terutama buat yang sekarang saat ini masih karyawan ya, pesan-pesan apa? Nih dari ini kan lo kisahnya dari seorang karyawan resign jualan elektronik sekarang istilahnya di marketplace. Kalau menurut gua kembali lagi semua kerjaan itu pasti ada plus minusnya lah, ada susah gampangnya.
dan ada hal-hal yang mungkin kagetan gitu istilahnya. Banyak hal-hal kagetan yang mungkin baru bisa kelihatan pada saat lu jalan. Jadi kalau menurut gua dimanapun lu berada sekarang, tetap lihat dari sisi positifnya, tapi sambil punya growth mindset untuk bisa ya gue maunya apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya begitu lu terjun, ya lu harus konsisten, lu harus tanggung jawab sama pilihan lu, dan ya kalau ada hal-hal yang mungkin nggak suka lu kerjain, ya lu mau nggak mau lu harus tetap kerjain supaya itu nggak jadi saya kayak sesuatu yang menjadi kesalahan di masa depannya gitu lah. Misalkan contohnya kayak finance itu kan tadi kan gue salah nih karena gue awalnya nggak mau kerjain, jadi masalah nih. Jadi saya tiba-tiba ternyata jadi rugi semakin banyak, jadi bisa menghabiskan semua capital gue. Nah itu yang hal-hal yang kayak gitu itu yang sebenarnya mau nggak mau kalau kita udah ambil keputusan kita harus tanggung jawab sama itu sih. Keren. Kalau gitu gue akan kasih berapa rapid fire ya question. Iklan atau organik? Iklan pastinya sekarang. Sekarang iklan. Iya. Udah nggak bisa kayak zaman dulu yang penting posting harapin laku gitu. Nggak bisa, udah terlalu rame. Walaupun harga lu termurah sebenarnya. Tetap nggak bisa kayaknya. Tetap nggak bisa. Iya. Tetap harus ada iklannya juga. Produksi sendiri atau jual barang orang? Produksi sendiri dong. Lebih ada marginnya. Iya. Tapi kalau mau jualan barang elektronik, produksi sendiri PR ya. Banyak volumenya itu nggak semua orang bisa bikin lah. Kita ya banyak lah gitu ya. Mau tetap online atau mau coba offline? Hybrid. Kayaknya sekarang kita mesti masuk di dua-duanya lah. Hybrid. Dan di gudang ini juga menerima offline. Menerima offline juga. Kalau ada yang mau datang, silakan. Silakan datang aja, langsung beli kita bisa. Mau dia transaksi online terus diambil barangnya di sini. Harganya sama. Harganya sama. Ya. Kita sama. Mau promosi mungkin tokonya? Tokonya Mitra Digital Mulia. Tetap aja sih saya kayak tinggal datang aja di Green Lake, Ruko Crown Blok A nomor 16. Kalau misalnya kayak cari di Google Maps juga ketemu kok. Mitra Digital Mulia. Buat teman-teman yang perlu untuk barang elektronik, silakan ya mampir ya. Trusted lah, kalian bisa lihat reviewnya di online. Harganya juga best price. Ya. Satu jenis produk atau kategori atau kalau gak ada? Spesifik. Supaya kita bisa jadi destinasi. Dan saat ini Tokomu udah jadi destinasi untuk barang-barang elektronik rumah tangga, keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga, ya teman-teman bisa kayak gini. Sebelumnya saya akan terima kasih udah sharing-sharing buat K-Factors. Nah ini ada sedikit, top. Ini topinya spesial ya karena yang punya topi ini topi nggak dijual. Yang punya topi ini cuma yang udah digerebek topinya sama Om Botak aja. Atau yang datang ke kelas-kelas Om Botak dan seminar offline-nya dan berhasil melakukan challenge atau apa yang biasanya kita kasih dan baru dapat. Jadi ini spesial banget. Thank you nih. Padahal baru mau nanya nih, tadi belinya di mana nih? Topinya nih. Tidak dijual ya guys. Tidak dijual ya. Jadi khusus buat langsung dipakai ya. Yang kita gerebek tokonya atau yang datang ke seminarnya, terus kita ada kasih kuis apa bisa jawab baru kita dapat. Ya, jadi thank you Om, thank you banget. Kita doakan semoga sukses. Ya mungkin kawan-kawan boleh datang ke kelas offline kita buat sharing-sharing juga. Siap. Ya, udah pernah datang nih sebelumnya teman-teman. Kalau nonton di video sebelumnya udah pernah datang ke seminar Topetnya kita terakhir, tapi belum bisa minta sharing. Nah, ilmunya masih banyak lagi. Ya, ya dan ini kita masih road to MSC ke Tangerang. Ya, kalau mau nanti datang aja Om. Siap. Di bulan ini tanggal 22 sampai 23 ya. Tapi kalau bulan depan di Bandung gitu. Siap. Ya, pokoknya kita muter lah ya antara Bandung, Jakarta, Surabaya. Kenapa? Karena seller online paling banyak di 3 kota itu. Ya betul. Ya dan toko itu sebenarnya kakap-kakap. Jadi kalau pernah datang ke seminar offline-nya kita, itu yang omsetnya istilahnya banyak. Ya dan ketika di sana baru kita bisa networking. Karena misalnya gue sama lu nih ya, ngomongnya udah enak gitu karena kita udah istilahnya udah satu vibrasi, udah satu level lah. Bukan yang kayak bilang jualan online tuh gimana caranya buat judul atau enggak gitu. Kita udah ngomongin kayak operasional harus gini-gini, pajaknya harus gini-gini, sistemnya harus gini-gini. Nah, kayak gitu yang selevel tuh ketemunya tuh waktu di kelas baru enak gitu. Yeah. Dan itu memang yang kita harapkan supaya jadi semacam komunitas sih sebenarnya. Karena jualan online itu berat sih kalau sendirian. Yes. Ya, makanya apalagi sekarang makin berat ya. Dan kalau kita mau lihat kan sekarang kayak dengan adanya bensin naik gimana nih prediksinya? Waduh. Apakah bensin naik akan menambah penjualan rice cooker? Kayaknya orang habis duitnya buat beli bensin ya. Soalnya pasti kita
bensin naik juga pasti kita harga modal juga pasti akan naik sih. Akan naik dari pasti pabrik akan ya. naik sih. Karena bensin naik kan sekitar 30% ya. Untuk yang Pertalite ya. 30% mungkin harga bisa naik 5-10% kali ya. Ya karena biaya distribusi Betul. kan naik ya. Ya itu pasti akan mengaruh sih. Pengaruh. Jadi harga naik, daya beli turun. Daya beli turun. Aduh. Ya, jadi buat seller online apa yang harus dilakukan? Siap-siap. Siap-siap belajar. Siap-siap belajar. Karena sebenarnya kalau teman-teman tuh bukan yang istilahnya top kategori, harusnya room to grow-nya tuh masih banyak ya. Ya karena online kita ngomongin kan masih skalanya masih gede banget ya. Jadi teman-teman kalau baru mulai jangan bilang aduh gara-gara bensin naik kita nggak bisa jualan ya. Nggak juga ya. Nggak juga. Karena pasarnya sebenarnya gede banget ya. Untuk teman-teman yang baru mulai jualan atau baru masih merintis harusnya pasarnya belum gede. Tapi teman-teman yang sudah di atas top level ini gue rasa yang bakal kena tuh biasanya yang udah top kategori ya. Karena perubahan pasar sedikit kan mereka paling cepat kena impact-nya. Ya betul. Ya jadi harusnya Om ini yang pusing. Dia udah di top kategori ya guys ya. Dikebukin kanan kiri ya. Kanan kiri. Sasaran nembak. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita berbisnis, kita harus berusaha. Nah, namanya pengusaha tugasnya adalah berusaha. Berusaha apa ini kita? Ya apapun yang bisa diusahakan kita usahakan. Kita usahakan. Itu benar. Positive mindset ya. Growth mindset tadi ya. Thank you banget sekali lagi. Kita nggak habis-habis nih kalau. Thank you banyak. Thank you dan buat Putakers yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Kita lagi ngejar angka 30.000 dan nanti 30.000 kita ada giveaway menarik. Jadi buruan follow dan kita teman-teman follow karena akan teman-teman nanti kita ada giveaway lah, pokoknya menarik banget. Dan buat teman-teman yang belum join coba jadi member, dapetin video-video berkualitas kayak gini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kabar gembira Putakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Putakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu Putakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class. 2 hari ini keren banget. Terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan.